menyimpang di luar daripada pengajaran firman. Karena saudara khawatir, nggak yakin sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan. Saya kalau selalu ngajar begini saudara, ayo jangan khawatir sama hidup. Ada saja jemaat yang bilang, ya Pak Gembala nggak usah khawatir, istrinya gajinya gede. Ada yang bilang begitu, ada sampai ke telinga saya saudara. Saudara, saya bukan mengandalkan itu. Kalau istri diberkati, keluarga pelayanan diberkati, itu buah-buah yang disediakan. Saudara harus tahu prosesnya terlebih dahulu. Prosesnya adalah ikuti arus penyucian daripada Tuhan. Kami pun pernah mengalami, maksudnya kami pun pernah mengalami yang namanya kekurangan, saudara. Saya harus rela makanan jatah saya dimakan sama Daniel. Karena terbatas. Tapi yang namanya Bapak kan, waktu itu saya sempat suka bohong sama Daniel. Ini buat Daniel ya Pak, karena nggak ada lagi. Padahal saya belum makan saudara. Saya bilang habisin, Papa nggak mau makan, Papa sudah kenyang. Padahal saat itu sudah nggak ada lagi makanan. Kita pun pernah mengalami itu saudara. Tetapi saya pikir saya harus terus. Ketika saya sudah berkomitmen untuk kerja di ladang Tuhan, ada atau tidak ada, tetap maju buat Tuhan. Kalau sekarang ini Tuhan memberikan kelegaan sedikit kepada kami, itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya melihat ketika kita mau kembali ke Eden, Tuhan siapkan pohon-pohon saudara. Jadi jangan khawatir, maju terus. Tuhan kita bukan orang yang PHP, tahu PHP ya saudara? Pemberi harapan palsu, tidak. Tetapi mari hidup kita mau menyambut uluran tangan Tuhan. Kalau dia sudah berjanji pasti digenapi. Ya, Tuhan kita bukan orang atau pribadi yang suka berdusta. Jadi kalau sudah sampai penyucian mata kaki, saudara masih belum lihat pohon-pohon, jangan penasaran. Jangan putus asa. Masuk terus langkah yang kedua. Seperti Elia harus sampai ke Betel. Langkah pertama, pisahkan diri dari pengaruh dunia. Pisahkan diri dari pengaruh dunia. Ya, Kejadian 28 ayat 10 ini satu kisah, saudara sudah tidak asing lagi. Yakub berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Kemudian di tengah perjalanan dia istirahat, ya. Di satu tempat, dulunya kota itu namanya Luz. Ya. Luz. Ayat ke-12, Kejadian 28. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Saudara, kalau engkau sudah berkomitmen sama Tuhan, ketika mata kakimu disucikan, engkau memisahkan diri dari pengaruh dunia ini, Tuhan hadir. Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Dia buka pintu sorga, haleluya. Masalahnya kita nggak mau sih ya saudara disucikan. Berat rasanya disucikan ini. Harganya mahal. Padahal kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus dengan cuma-cuma. Sekarang tinggal masuk arus penyucian. Sudah siapkan Gilgal itu saudara. Mulai dari Gilgal, engkau sudah dibenarkan. Cara setelahnya yaitu, yuk pisahkan dari dosa. Kadang-kadang begini saudara, dalam pemikiran awam ya, mungkin juga terbersit dalam pemikiran saudara sebagai jemaat, penuh Roh Kudus dulu, atau
hidup dalam roh dulu. Sehingga kita bisa memisahkan daging. Mungkin saudara akan pikir, kalau gitu saya kejar penuh roh dulu deh. Supaya saya bisa mengalahkan daging. Tapi saudara nggak berusaha memisahkan kedagingan. Mulai daripada keinginan, kemudian perbuatan, sampai kepada tabiat. Dalam ibadah hari Rabu kita sudah mendengar. Saudara, nggak bisa kita ini penuh dengan roh tanpa kita memisahkan perbuatan daging. Kita harus berusaha dulu memisahkan perbuatan daging, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Kita kadang-kadang kejar penuh Roh Kudus, tapi upaya dari kita untuk memisahkan perbuatan-perbuatan daging nggak ada. Jadi kejar-kejaran terus. Sehingga saudara pun tidak penuh-penuh lagi dengan roh. Jadi langkah yang Tuhan mau kasih kepada kita sekarang, putuskan, pisah, hapus celah Mesir, bersunat mulai hari ini saudara. Nanti hadirat Tuhan datang. Tuhan dekat. Ya, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Di Betel ini hubungannya Yakub dengan Tuhan lagi dekat-dekatnya saudara. Pakai lutut kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, penyucian lutut. Tuhan dekat kepada orang yang berdoa. Tuhan dekat kepada orang yang berteriak minta tolong. Khususnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, keinginan daging terlalu banyak. Perbuatan daging saya terlalu kuat. Tabiat daging saya terlalu luas. Dalam nama Yesus dipecahkan. Dalam nama Yesus dipisahkan ya saudara. Itu teriak minta tolong kita yang pertama. Jangan kita kadang-kadang minta tolongnya, Tuhan kasih nasi, kasih ikan, kasih segala macam. Tapi yang penting perbuatan daging kita nggak pernah berdoa. Saya tanya sama saudara, pernah nggak dalam satu doa saudara berteriak, Tuhan terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak dosa saya, Tuhan lepaskan. Ada nggak doa seperti itu? Kalau ada itu luar biasa saudara. Karena Tuhan dekat dengan orang yang berteriak minta tolong. Pasti segera dilepaskan segala beban dosa kita ya saudara. Tuhan dekat. Kalau sudah ada hadirat Tuhan, Betel, maka kemudian kita masuk, Elia katakan harus sampai Yeriko. Yeriko itu berbau harum. Arti daripada Yeriko itu berbau harum. Ya. Kemudian kita tahu di kota Yeriko itu ada kubu-kubu yang besar. Ada benteng-benteng yang besar. Nah kadang-kadang ini yang menjadi hambatan. Ingat penyucian yang ketiga ini terhadap apa saudara? Pinggang. Untuk kita masuk dalam percepatan pengenalan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Tetapi tembok Yeriko itu jadi hambatan. Ketika orang Israel masuk setelah di Gilgal, kota pertama yang harus mereka rebut adalah Yeriko. Itu dihambat dengan kekuatan manusia yang begitu besar. Tetapi kita lihat ya saudara, Tuhan melakukan satu percepatan kepada orang-orang Israel. Kota Yeriko ketika dibangun kembali ya saudara, kemudian dikepung oleh raja-raja dari Roma, itu kota Yeriko dikalahkan tidak kurang dari waktu 2 bulan. Itu lihat orang-orang Roma pada saat itu adalah orang-orang yang kuat pada saat itu, ya, dengan senjata-senjata yang modern pada masanya. Tetapi ketika mereka kepung kota Yeriko pada zaman sebelum Yesus lahir, di dalam sejarah mereka tidak bisa mengalahkan Yeriko seperti bangsa Israel, meruntuhkan kota Yeriko 7 hari. Ya. Mereka kepung kota Yeriko itu sampai 2 bulan lamanya saudara. Sehingga orang-orang Yeriko itu akhirnya habis bahan makanan. Baru ketika lemah, baru masuk bangsa Romawi. Itu yang kuat secara manusia. Berarti kuat sekali benteng Yeriko. Tetapi tidak ada yang menghalangi percepatan dari Tuhan. Kalau Tuhan mau, hari ini juga percepatan akan Tuhan berikan kepada kita.
Berjalanlah, jangan selesai. Walaupun ada halangan di Yeriko, jangan kita ini saudara merasa berat. Ya, terus ikut seperti Elisa, terus seperti keras kepala ini Elisa ya saudara. Kata Elia, sudah tunggu sini. Enggak, saya ikut terus. Sampai Betel, Elia bilang, sudah cukup di sini ya Elisa. Terus ada gangguan lagi ya, dari orang-orang suci, orang nabi-nabi. Tapi kata Elisa, diam, aku terus ikuti Elia. Sampai di kota Yeriko. Ini saudara, kadang-kadang keharuman dunia ini jadi hambatan buat kita. Ketika kita mengejar keharuman dunia, mulai daripada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu yang kadang-kadang menghalangi percepatan kita dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Nantilah, ini karir lagi bagus-bagusnya nih. Karir lagi harum-harumnya nih. Kemudian ada panggilan pelayanan dari gembala. Semua sebagai apa? Cuma sebagai pembaca ayat, pembaca doa. Aduh, karir lagi bagus-bagusnya nih. Bagaimana saya luangkan waktu? Aduh, ini lagi harum-harumnya saya di kantor. Kalau saya nggak hadir di kantor, hanya untuk melayani di gereja yang kecil, kayaknya nggak seimbang. Saudara, kadang-kadang keharuman dunia menghalangi kita untuk datang beribadah. Ya, kemudian keinginan daging begitu kuat. Tinggal sedikit lagi di pencapaian. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya rajin buat Tuhan. Setelah pensiun, nggak datang juga. Ya, terus keangkuhan hidup karena sombong. Ya, saudara, hari ini kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mampu memberikan percepatan kepada kita. Ya saudara, 3 hal ini memang memikat, keharuman dunia ini memikat. Mulai dari memikat, nanti terikat. Ya saudara ya, kita ini kalau sama dunia mulai terpikat, karena dunia ini memikat. Akhirnya nanti kita jadi terikat. Gak bisa kita mengasihi Tuhan. Ini bau harum dunia yang mengikat hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jalan keluarnya Efesus 4 ayat 23, perbaharuilah roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi mari, satu himbauan kepada kita semua, jangan berhenti di Betel. Ya, kalau sudah saudara rasakan hadirat Tuhan sudah puas, belum selesai. Nanti dunia dengan segala pengaruhnya memikat kita. Maju terus saudara. Maju terus, justru di situ nanti Tuhan akan hadapkan lagi dengan air sungai Yordan. Air sungai Yordan ini berbicara soal kematian, arus kematian. Jadi Yordan ini artinya saudara sebetulnya kurang bagus ya. Arus kematian itu, Yordan itu. Jadi kalau ada Michael Jordan, itu saudara. Namanya kan Michael Jordan. Kalau dia teliti aja kata-kata Alkitab dalam bahasa Ibrani, Jordan itu menurun kepada kematian. Itu arti daripada Jordan. Jadi saudara kalau nanti rencana cita-cita punya anak jangan kasih nama Jordan. Walaupun bagus ya. Yordan. Gak ada kan yang namanya Yordan di kita? Itu arus kematian. Arti daripada Yordan. Ini harus diseberangi saudara. Arus kematian itu harus dipecah. Ya. Kita lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 8. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Waduh, kalau cuma sampai di sini kemudian berpikirlah Elisa, berarti ini matinya Elisa di sungai Yordan. Begitu ya saudara. Karena arti daripada sungai Yordan arus kematian. Tuhan gak mau hambanya masuk dalam arus kematian. Konyol rasanya. Sudah pengiringan dari Gilgal, memisahkan dari dosa. Kemudian ada hadirat Tuhan, ada terobosan karena kita nggak mau dihalang-halangi. Terus akhirnya konyol mati di sungai kematian. Nggak ada istilah itu buat Tuhan. Ya saudara,
Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ini nabi-nabi takut sama arus kematian. Nabi-nabi cuma lihat 50 loh saudara. 50 orang. Ya. Digulung, coba lihat. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Arus kematian bisa Tuhan hentikan. Ini kedua kalinya Tuhan menunjukkan bahwa arus kematian itu bisa dikalahkan. Yang pertama ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan katakan arus itu tersibak. Mereka menyeberang di tanah yang kering. Arus kematian tidak menjadi ancaman bagi pribadi yang mengenal Tuhan. Kedua kali ketika Elia mau diangkat Tuhan, arus kematian tidak menghalangi Elia, tetap berjalan di tanah yang kering. Dan nanti kalau sudah lihat, ketiga kali dia balik lagi kan Elisa. Ketika Elia menyeberangi sungai Yordan, arus kematian dikalahkan, maut sudah dikalahkan, naik Elia, dijemput kereta berapi. Kemudian jubahnya jatuh. Elisa memungut jubahnya. Dia harus menunaikan tugas kembali ke tanah Israel. Apa yang dia perbuat? Dia ambil jubah Elia, dia pukulkan lagi itu ke air sungai Yordan. Dan seperti yang Tuhan buat ketika Tuhan buka jalan buat Elia, itu pun yang Tuhan buat Elisa. Jadi 3 kali sungai Yordan dibuat tanah kering sama Tuhan. Saudara yang pernah ke Israel, pernah lihat sungai Yordan enggak saudara? Itu sungai yang besar saudara. Jangankan sungai yang besar, selokan di rumah kita aja kita nggak bisa buat tanah kering. Jalan begitu saudara. Arus kematian begitu besar menghalangi kita, tapi sudah dikalahkan 3 hari oleh Tuhan. Di atas kayu salib Golgota, dia mati, dia bangkit buat kita. Jadi arus kematian yang menghalangi kita pun itu sudah dikalahkan di atas kayu salib Golgota. Inilah puncaknya saudara. Untuk kita kembali ke Taman Eden, Tuhan pernah jaga Taman Eden dengan 2 kerubium. Ya, saudara boleh nanti baca ayatnya karena sekarang sudah pukulnya mendekati. Oh masih lama ya? Oh 9.40 masih lama, berarti kita baca. Rasanya saya sudah bicara lama saudara. Tapi ternyata waktunya berpihak kepada Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, lewat kematian Yesus di atas kayu salib Golgota, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dia yang tidak layak mati, dia harus terkena pedang yang menyambar itu. Sehingga lewat kematian Yesus di atas kayu salib Golgota, itu arus kematian diputus. Tabir bait Allah terbelah ketika Yesus mati dari atas ke bawah. Sehingga jalur dari ruang suci ke ruang maha suci sudah terbuka. Jalan kepada pohon kehidupan itu sudah terbuka lebar. Jadi Tuhan buka jalan buat kita. Kita ikuti terus maunya Tuhan. Mulai dari Gilgal, kita pisahkan kedagingan kita. Kemudian kita terus sampai ke Betel, di mana Allah dekat dengan kita, hadiratnya ada di dalam hidup kita.
sampai kepada halangan, tantangan yang ada dan timbul karena kota Yeriko perlu kita terobos. Ya. Hamba Tuhan itu seperti angin, seperti api Tuhan jadikan. Angin itu tidak terhalangi, saudara. Api itu tidak terhalangi. Ketika Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaannya, ruangan terkunci, pintu-pintu terkunci, jendela-jendela tertutup karena murid-murid ketakutan. Tapi dalam keadaan tertutup, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dalam tubuh kemuliaan tidak mudah dihalangi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo terus jangan mudah terhalangi, maju terus buat kemuliaan Tuhan. Karena kita sekarang tujuannya tahu, dikembalikan ke Taman Eden. Diberkati di setiap perjalanan langkah hidup kita, sampai nanti akan mendapatkan bagian dari pohon kehidupan. Karena jalan ke sana itu sudah dibuka lewat kematian Yesus di atas kayu salib Golgota. Ketika Elia balik lagi ya saudara, Elia naik ke sorga, Elisa balik lagi. Kembali dia dengan jubah yang ada diberikan oleh Elia kepada Elisa, itu sungai air Yordan tersibak kembali. 3 kali air sungai itu tersibak. Kemudian saudara lihat kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 2 seterusnya. Ketika mereka ketemu, Elisa ini ketemu sama nabi-nabi yang 50 itu, nabi-nabi ini gak percaya saudara. Gak percaya kalau Elia naik ke sorga. Mereka bilang, jangan-jangan roh Allah mengangkat dia kemana terus dilempar ke gunung mana. Saudara baca itu kan? Jangan-jangan dia cuma naik sama angin apa gitu. Angin apa itu? Angin puyuh. Nanti tiba-tiba jatuhnya di gunung mana begitu. Terus Elisa bilang enggak, dia sudah naik ke sorga. Nabi-nabi yang jumlah 50 ini memohon-mohon saudara. Sampai kepada tindakan yang memalukan kata firman Tuhan. Gak percaya coba saudara. Gak percaya sama kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Akhirnya kata Elisa, sok cari gitu ya saudara. Kalau kamu gak percaya, cari sana. Mereka cari ke seluruh padang gurun. Selama 3 hari. Akhirnya kembali dengan sia-sia. Orang Elia sudah masuk ke sorga, ke tahta Tuhan. Cari di bumi gak ada. Sama seperti orang-orang Israel cari kuburannya Musa, sampai sekarang gak ada. Mereka menyia-nyiakan waktu 3 hari. Dengan hal-hal perkara yang sia-sia. Tetapi Elisa tahu 3 kali sungai Yordan disibak, arus kematian sudah dikalahkan di atas kayu salib Golgota. Kita gak usah cari-cari jalan lain saudara. Untuk bisa kembali ke Eden lewat salib Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Akulah jalan, keselamatan, dan kehidupan. Jadi tidak ada jalan lain selain kita tetap pegang salib Tuhan. Satu saat nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian kita akan bilang, iya benar Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, Engkau ajaib. Ya, kita akan masuk dalam bagian pohon kehidupan. Sebagai ayat terakhir, kita akan lihat di dalam kitab Wahyu, buku Wahyu ya saudara. Tuhan sediakan kehidupan yang kekal. Dalam Wahyu pasal yang terakhir, haleluya. Tuhan menyediakan pohon kehidupan menjadi bagian kita. Penutup 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi pohon kehidupan itu adalah bagian bagi kita yang percaya kepada firman.
Tetap tidak menyimpang ya ke kiri atau ke kanan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan bagian kehidupan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. D ya, boleh minta D. Mari para singer. Ku bersyukur padamu sebab Engkau yang mengasihiku. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Musik memuliakan Tuhan. Saudara, Wahyu 22 ayat 14 berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita selama perjalanan kita kembali ke Eden. Jangan khawatir. Dalam perjalanan pulang, Yeskel melihat ada berkat-berkat di kiri dan kanan. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu kerinduanmu. Dia akan sediakan apa yang kuperlu, lebih dari yang kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Dia sediakan dalam hidup kita. Bagian kita ikuti terus jalannya Tuhan, arus penyucian dari Tuhan. Nanti bagian Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Inilah kebesaran kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Mari mulai masuk dalam arus penyucian dan rasakan berkat yang Tuhan sediakan. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh, tiada dapat aku mengukurnya Tuhan, tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Angkat tangan, kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari pemberi. Ku bersyukur padamu sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih
masuk dalam doa. Surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih boleh merasakan ibadah Tuhan di tempat ini Tuhan, di semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Terlebih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa. Kami tetap merindukan Tuhan untuk kami kembali disucikan oleh setiap firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kembali ke Eden-Mu Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini Tuhan kehidupan kami masih berkompromi dengan dunia ini Bapa. Mungkin kami masih mengikuti arus dunia ini Tuhan. Tapi kami mohonkan Roh Kudus-Mu selalu menolong kami Tuhan, untuk kami lepas dari semuanya itu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyertai, mengikuti jalan Tuhan di setiap kehidupan kami. Memandang Tuhan. Mengikuti setiap perintah Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menolong kami Tuhan. Karena kami percaya ketika di dalam Tuhan ada peningkatan. Di dalam Tuhan ada terobosan, di dalam Tuhan ada percepatan, bahkan kami akan merasakan buah-buah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami terima firman dengan penuh sukacita. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan yang murni selalu menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Agar kami jemaat-Mu di tempat ini dapat merasakan firman Tuhan setiap harinya Bapak. Kami tidak akan kekurangan firman Tuhan setiap harinya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah membukakan rahasia firman Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Tinggal kita mempersiapkan diri dan semangat kita untuk menuju ke Taman Eden, untuk kita menikmati suasananya yang indah. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua yang dialokasikan untuk diakoni di tempat ini. Sambil kita mengangkat pujian, kami bawa korban pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan.
jemaat untuk sepekan. Warta Jemaat Minggu keempat bulan Agustus 2023. Ibadah doa pagi Sabtu 26 Agustus 2023. Pujian dan musik oleh Saudara Stefanus, firman oleh Ibu Lucy, multimedia oleh Saudara Stefanus, dan doa syafaat oleh Saudara Joshua. Ibadah pendalaman Alkitab Sabtu 26 Agustus 2023. Pujian oleh Ibu Hana, singers oleh Ibu Gembala dan Saudari Monalita, musik oleh Saudara Mikal, Saudara Andreas, Bapak Adi, Saudara Misael dan Bapak Samuel. Multimedia oleh Saudari Yohana, doa syafaat oleh Ibu Ana Sianturi, pelayan perjamuan oleh Bapak Jo Lukas, audio dan sound oleh Saudara Nehemia. Ibadah Raya Minggu 27 Agustus 2023. Pujian oleh Ibu Eni, singers oleh Saudari Paula dan Saudara Nehemia, musik oleh Saudara Mikal, Saudara Andreas, Bapak Adi, Saudara Misael dan Bapak Samuel. Operator OBS oleh Saudari Yohana, operator Zoom oleh Saudara Albert, audio dan sound oleh Saudara Stefanus, dan pembaca ayat oleh Saudari Edelin. Jadwal bacaan Alkitab 1 minggu ke depan. Pelayan dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Apabila berhalangan, mohon mencari pengganti dan diinformasikan kepada gembala. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih atas keselamatan. Ajarlah ku menghargai. Ajarlah ku menghargai kasih-Mu ya Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan dengan segala pengorbanan di atas kayu salib. Kau curahkan darah-Mu menebus hidupku ini menjadi milik-Mu. Terima kasih atas keselamatan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata yang cukup melukiskan selain ku lebih mengasihi-Mu, Yesus mempelaiku. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih keselamatan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Karena panjang sabar Tuhan, ajar kami menyambut uluran tangan kasih Tuhan
Dengan kami lebih mengasihi Tuhan dari hari ke sehari. Lebih lagi Tuhan. Untuk kami bekerja lebih keras lagi Tuhan. Untuk masuk dalam gerakan penyucian yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena di ujung sana Tuhan menanti kami dengan penuh sukacita. Perjalanan iman kami akan menuju kepada keberhasilan demi keberhasilan. Karena Tuhan sudah mendahului langkah kami. Ampuni kami ini Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan dari Tuhan Allah Roh Kudus dan Firman senantiasa melengkapi kami dalam perjalanan pulang kami ke Eden. Terima kasih Engkau memberkati saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah, baik secara online maupun onsite Tuhan. Dalam mata pencarian, usaha pendidikan Tuhan buat berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seperti pohon-pohon yang berbuah 12 kali dalam 1 tahun, ada saja berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang tua rohani kami, Bapak, Ibu, Pendeta Ginting, senantiasa Tuhan berikan senantiasa kekuatan, hikmat, marifat, iman yang senang teguh, sehingga kami sebagai anak-anak rohani boleh melihat keteladanan mereka. Berdoa buat Ibu Fisher, berdoa buat Ibu Reni Yosafat, berdoa buat Bapak Ibu Yusuf Suhairi, berdoa Tuhan kami berdoa buat Ibu Sri Sadiono, berdoa buat Kak Ana, berdoa buat Bapak Iwan, Bapak Daud yang ada di Makassar. Senantiasa Tuhan berikan iman yang bertambah-tambah, mengiring Tuhan sampai bisa berjumpa di atas awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini, dan kami tetap mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala Gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Mari kita angkat tangan iman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai siang ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan bersama. Zoom, Daniel,